Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Qurdi menyampaikan wa kalamu Syafi'i radhiyallahu anhu fil jam'i bainal akhbar yaqtadhihi, dalam semua mengumpulkan banyak riwayat. Ini juga pendapat Imam Ghazali bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari kapan mulai puasanya. Ini Imam Ghazali juga orang sufi, orang alim dan seterusnya, ilmiah. Imam Syafi'i juga alim, ilmiah, sufi dan seterusnya, mengatakan kalau awal puasanya hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar insyaallah jatuh di malam 29. Kalau puasanya hari Senin, Lailatul Qadar mulainya malam 21. Kalau puasanya mulai hari Selasa atau Jumat, maka malam 27. Kalau hari Kamis mulai puasa, Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Kalau hari Sabtu mulainya, maka Lailatul Qadar jatuh di malam 23. Wa qala Syahbul Hasan, perhatikan ini. Saya sejak mengetahui kaidah ini, saya tidak pernah meleset mendapat Lailatul Qadar. Lungun. Jadi besok malam 27 insyaallah, ya kan? Ay tasdiqun bi anna haqqun wa ta'al ihtisaban ay talab ila akhirih. Ya, ma fatatni Lailatul Qadar min hadhihi qadar al-mazkurah. Itu kaidah yang tidak pernah meleset, kata Imam Abdul Hasan. Itu. Selanjutnya juga sama disebutkan, Al-Qulubi juga mengatakan nazamtu biqauli ya sa'ili an Lailatul Qadar allati fi ashr Ramadan al-akhiri halat fiha inna fi muradil ashr al-akhiri. Langsung aja terjemahnya ya. Sama, wahai orang yang tanya Lailatul Qadar, orang yang sering tanya Lailatul Qadar itu kapan? Sesungguhnya diketahui dari mulai puasanya. Kalau hari Ahad atau Rabu malam 29. Kalau Jum'ah dan Selasa dimulainya, maka Lailatul Qadar jatuh di malam 27. Kalau hari Kamis mulai puasa, maka malam 25. Kalau hari Sabtu, Lailatul Qadar malam 23. Kalau hari Senin, maka malam 21. Itu kaidah yang sama, mirip insyaallah dengan tadi ya. Atau biar belum teliti, kayaknya mirip kayaknya itu. Nah, ada kaidah yang enggak sama dengan ini kaidah yang lain. Kalau puasa hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh di malam 27. Kalau hari Sabtu puasa, Lailatul Qadar jatuh di malam 21. Kalau hari puasa itu hari Minggu, maka 27 malam Lailatul Qadarnya, enggak sama. Kalau 27 itu kan hari Selasa atau Jumat, di sini hari Ahad, ya. Kalau hari Senin, Lailatul Qadarnya jatuh pada 29. Dan wayum Selasa, kalau hari Selasa mulai Lailatul Qadarnya itu berarti 25. Kalau hari Rabu maka di malam 27. Kalau hari Kamis mulai puasa, maka di Tuafika Badal Asyri Filatul Witri, yaitu ya pokoknya malam ganjil gitu aja. Memang dirahasiakan supaya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah menghidupkan malam bulan Ramadan. Rasulullah itu meskipun tahu Lailatul Qadar ya, tetap beliau ini 10 hari terakhir tetap mujahadah. Sebisa mungkin jangan sampai sakit. Tetap enggak boleh. Kalau sampai sakit ya itu namanya tidak menjaga amanah dari Allah tubuh kita. Kalau tubuh lelah gimana lagi ya? Ya enggak boleh nganggur, ya enggak boleh itu kita leha-leha, itu enggak boleh. Selanjutnya kita sampaikan tadi, barang siapa dalam kitab I'an juga disebutkan yang bagi mengatakan barang siapa sholat maghrib dan isya jamaah di bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan berarti yang lain, isya jamaah sudah masuk malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kamu setiap hari isya jamaah, Lailatul Qadar itu ya. Setiap hari tarawih Lailatul Qadar, kan malam itu. Kan qiyamul lail. Tapi ulama, penting sekarang. Ulama yang mengatakan, kalau ulama itu kan malam kan isya sudah malam tuh. Jadi kalau kamu sholat ba'da isya, masuk Lailatul Qadar kamu sudah hidupkan itu. Sedekah sudah hidupkan. Sedekah kalau bisa pagi dan sore dan malam, karena supaya dapat Lailatul Qadarnya. Nanti 10 hari terakhir double ya, subuh ya, malam kalau bisa. Ya kalau biasanya 2000 ya isu 1000, sore 1000. Kan ngono ae, enggak usah aduh, sedekah terus kayak digentras sama agama sedekah. Ya dikurangi ya bisa ngono ae supaya dapat fadhailnya. Selanjutnya perhatikan, di Indonesia itu ada ulama mengatakan, ya mungkin nggak bisa aja ya, Lailatul Qadar itu mulainya itu nggak sisa, tapi mulainya itu dirahasiakan. Bisa jam 3, bisa jam 2, bisa jam 11. Itu ulama Indonesia ada yang mengatakan di Terawang. Nanti Lailatul Qadar mulai jam 10, gitu, jam 11, jam 12 gitu. Meskipun mereka mulainya jam 10, 9, 11, 12, jam 1, 2, kesimpulannya satu kata, berakhir di adzan subuh. Artinya apa? Kalau kamu sebelum subuh menghidupkan itu dengan ibadah, dengan doa, kamu sudah mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Itu artinya apa? Setelah sahur jangan tidur.
Gak sempat sahur, itu jam 3 setengah persen itu ngorek. Allahumma ya Allah. Allahumma al-jannah wal afiyah was salamah wal arzaq al kasirah wal fulus al kasir. Enggak apa-apa. Zaujah jamilah salihah. Minta sama Allah. Nah, itu kamu sudah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Jangan sampai sebelum subuh hilang. Sebisa mungkin doa sama Allah. Dan itu dipastikan iya. Kalau habis sisa kan nggak sepakat ulama gitu. Tapi kalau menghidupkan sebelum subuh, ulama sepakat itu. Dan ulama Syria sepakat bahwasannya, bukan sepakat ya, rata-rata memang di Syria kalau malam 27 memang qiyamul lail semuanya masjid rata-rata. Di sana di Syria itu qiyamul lail hanya satu malam, itu 27 aja. Dan orang Syria meyakini Lailatul Qadar itu 27 terus, setiap hari 27. Setiap bulan 27 Ramadan. Setiap bulan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kenapa kok bisa gitu ya? Banyak hadisnya, tapi juga banyak hadis ulama, ada hadis juga. Beliau mengambil tafsir Isyari, Lataifut Tafsir dalam sebuah kitab dia baca itu. Lataif apa gitu ya. Surat Al-Qadar itu dalam Al-Qadar cuma satu surat, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu ada berapa ayat? Ada berapa kalimat? 30 kalimat. Ini sudah biaya hitung itu, 30 kalimat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu ada pokoknya jumlahnya ada 30 kalimat atau kata. Kata yang ke-27 itu hiya, salamun hiya. Hiya itu kembali ke Lailatul Qadar. Hiya hatta matla'il fajr. Loh, 27. Jadi, yang kedua, Lailatul Qadar itu disebutkan Allah berapa kali dalam Al-Qur'an? 3 kali. Ya, ada surat itu. 3, Lailatul Qadar jumlah hurufnya ada 7. Lailatul Qadar hitung dewe ya, 7. Diulangi 3 kali. 7 kali 3, 20. 21 ya. 9. Lailatul Qadar itu 9. Lailatul Qadar itu 9. 9. Lailatul Qadar itu 9, bukan 7. Lailatul 9. Biaya hitung sudah itu. 9 kali 3? Ah, itu. Jadi mau 27 sampai turu, mulai kuduan. Paksa wis opo ya bos mulai. Karena 7 itu malam istimewa. Maka tidak heran kalau di Syria itu dihidupkan. Sahabas itu menghidupkan 100 rakaat pada malam 27. Dia lihat sendiri. Dia ikut awal sama terakhir. Iya tak delok tenan, saya lihat semakin malam semakin ramai. Orang bawa saus sendiri di masjid, bawa saus sendiri, enggak kok kita takjil enggak. Wis bungkus dhewe-dhewe, wae istirahat makan sendiri sholat lagi gitu. Jadi istilahnya enggak dikoordinir. Jadi kenapa kok sampai 100 rakaat sampai subuh? Karena ngajinya pelan, ada ceramahnya, ada zikirnya. Kalau 100 rakaat kan 2 jam selesai kalau cepat-cepat. Kalau hanya kul aja 2-3 jam selesai. Tapi sampai subuh karena pelan-pelan ngajinya, ada ceramahnya, ada zikirnya, ada merenungnya. Jadi mereka bawa krecek kecil-kecil ya dimakan. Jadi mereka bawa sendiri. Jadi mereka nggak dikoordinir. Itu Dr. Habas. Dr. Habas itu difitnah, dikafirkan. Dengan pendapatnya perempuan nggak wajib jilbab itu. Saya siapkan nggak wajib jilbab perempuan itu kan? Dalam tafsirnya itu kan dihina anak-anak kecil-kecil ya, nggak berubah tafsirnya, tetap laku aja juga. Beliau juga menjadi terbaik pemikiran waktu di Mesir kemarin, dapat penghargaan terbaik pemikiran apa gitulah, ulama top. Nah, jadi Dr. Habas itu dikafirkan juga itu. Padahal beliau itu satu-satunya masjid di Syria yang dia tahu sholat 100 rakaat, satu-satunya. Hafal Quran kira asyarah. Dan kalau ngimami pakai asyarah, dia tahu sendiri. Pakai asyarah. Al-an nahnu naqra'ul Quran beliau itu hafaz. Terus setelah itu al-an waras, al-an qulun. Wah, luar biasa, Wah. Gak gampang ya korek muni. Jadi ngimami pakai kira asyarah, ganti-ganti bisa semalam itu. Wah, ini Kak alim top, Kak kira doktor itu. Saya dikafirno bayangkan. Saya ngafirno itu gak kuliah gitu. Itu dunia. Nah, oleh karena itu setidaknya Ramadan ini malam 27 hidupkan. Jangan sampai telat jamaah. Usahakan jamaah 5 waktu. Usahakan ya caranya. Ya, usahakan dilatih. Dia melihat orang itu kalau nggak pondokan nggak merawat jamaah biasanya. Ya ada sih yang nggak pondokan jamaah. Pondokan nggak jamaah ya akeh, tapi di pondok kita bina agar kita tradisi jamaah itu kental sekali. Wallahu a'lam bishawab.